Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita semua masih bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pada malam hari ini adik-adik akan dibimbing oleh guru kita Bapak Ustadz Edison. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik adik-adik, udah siap? Semangat? Kita semangat dulu. Remaja Al-Madinah? Asik, semangat ya. Nanti adik-adik di waktu Pak Ustadz memberikan tausiah, mohon didengarkan ya, disimak, dipahami, dipengerti. Kalau kurang paham nanti ditanyakan ya. Siap? Nanti kalau kurang paham ditanyakan. Siap? Siap. Boleh menanyakan tentang materi yang diberikan atau di luar materi, boleh nanti ditanyakan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ya hari ini ya. Ada berapa coba? Ada 23 ya, benar nggak? Bisa berhitung? Dua. Kelihatan ya kemarin? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Bacanya kelihatan yang kecil-kecil. Kelihatan ya.
Bulan kemarin sampai mana ya? Ada yang ingat ya? Sampai mana materinya? Sampai sini ya? Wadaniyah ya? Pas sesudahnya. Nanti kita bikin game deh, mungkin sebelum bulan puasa ya. Ini bulan-bulan Rajab ya. Nanti bulan depan, bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban kita bikin ujian. Nanti hadiahnya di sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran kita dikasih hadiah sama DKM tuh. Nanti juga dihitung apa terawihnya, apa terus apa subuhnya, apa macam-macam ibadah nanti ada di bulan ini. Udah bulan Rajab, tanggal berapa Pak ya Rajab sekarang Pak? Tanggal berapa Rajab? Ayo. 12 ya. Benar ya Pak? 12 Rajab ya. Insya Allah kalau 12 Rajab berarti berapa bulan lagi puasa Pak? Ayo. Berapa? Berapa hari lagi? 12 sisa 17 ya. 17 ya. Sisa 17 ya. 17 tambah 30 berapa? 47 hari lagi ya. Insya Allah kita Ramadan. Seneng nggak nih? Masa sih? Seneng nggak? Harus seneng ya. Seneng. Kalau nggak seneng itu disenang-senangin gitu loh. Kita Ramadan. Karena Ramadan kenapa senang? Ayo, kenapa senang Ramadan? Hah? Waduh. Main petasan. Apalagi? Ayo, apalagi? Hah? Main sarung? Terus apalagi ayo? Siapa yang suka itu tuh? Suka sahur bangunin sahur siapa tuh? Yang suka bangunin sahur tuh? Jam 2, jam 3 tuh. Senang ya begadang ya. Terus senang tidur di masjid gak? Itikaf di masjid. Tadarus gitu kan, senang. Sahur dan buka. Semuanya udah puasanya udah penuh semua ini. Ada yang masih bolong-bolong nggak? Yang kecil-kecilnya masih bolong-bolong nggak nih puasanya? Nggak apa-apa. Nanti belajar. Tahun ini bisa coba full gitu ya puasa. Jangan bolong-bolong gitu ya. Latihan kan udah latihan tiap tahun latihan gitu ya. Ini bulan sudah kita siap-siap nih kalau mau teman adik-adik yang mungkin kayak Raffi, siapa, Cicu, yang gede-gede bisa ini puasa sunnah tuh. Puasa sunnah masih jalanin nggak? Jalanin puasa sunnah Senin Kamis ya, insya Allah. Jadi kalau udah biasa Senin Kamis, nanti puasa Ramadan nggak kaget lagi. Karena biasanya 5 hari pertama tuh perut sakit tuh kalau puasa. Jam 10, jam 11 itu lagi sakit lapar-laparnya tuh 5 hari pertama ya. Jadi alhamdulillah adik-adik ini kita sudah materi yang ke-6 ya, Wahdaniyah. Wahdaniyah itu Esa ya. Esa itu satu apa satu? Siji ya, siji. Apalagi one, the only one gitu ya. Tapi Esa itu juga maksudnya itu satu, tapi bukan nomor satu ya. Bukan nomor satu, tapi cuma satu-satunya gitu ya. Nggak ada yang lain lagi gitu ya. Satu yang tidak ada nomor duanya gitu loh. Bukan nomor satu, tapi cuma satu-satunya. Makanya disebut Esa gitu ya. Jadi Allah kalau dibilang Allah itu nomor satu, berarti ada nomor duanya kan. Tapi Allah itu dibilang satu, Ahad, Esa, Wahdaniyah gitu. Kenapa Allah satu? Ayo, kenapa?
Kenapa Allah harus satu, harus cuma satu-satunya? Ya? Kalau Allah dua gimana tuh? Bingung nggak tuh? Berarti berantem gitu ya. Kata Allah yang satu, kamu harus sholat 5 waktu. Kata Allah yang satu, kamu harus sholat 10 waktu gitu kan. Ya, bingung kan gitu, sama-sama sesama gitu kan ya, kekuatannya sama gitu ya. Bisa berantem itu berdua gitu ya. Makanya Allah cuma satu dan harus satu gitu ya. Tuhan kita tuh satu. Dari dulu, dari zaman sebelum ada makhluk gitu ya. Allah tuh cuma sendiri gitu ya. Cuma sendiri, dia tidak ada sekutunya tidak ada pasangannya. Allah tidak ada namanya Allah ibu ya. Tidak ada juga. Kalau dulu mungkin ada Allah Bapa, tapi maksudnya Bapa di sini bukan Bapa, ada ibunya tidak gitu ya. Maksudnya itu penghormatan saja. Dan Allah itu juga bukan berkelamin laki-laki atau perempuan ya. Artinya Allah tidak sama dengan kita gitu ya. Dia cuma tunggal. Bentuknya cuma dia yang tahu zatnya gitu ya. Kita cuma kasih tahu sifat-sifatnya. Salah satu sifatnya itu Esa. Esa itu tidak berbilang ya, cuma satu-satunya gitu ya. Mustahil Allah itu ada 2, ada 3, ada 1000 gitu ya, ada 1.000.000, mustahil. Jadi cuma satu gitu ya. Jadi Tuhan kita cuma satu, bukan nomor nah, bukan nomor 1, bukan nomor 2 juga, tapi dia satu-satunya, Esa. Dalilnya apa? Situ ada Quran surat Al-Mu'minun ya. Ada yang bisa baca? Nah ya baca tuh. Baca tuh apa tuh surat Al-Mu'minun ayat 91. Boleh kalau mau buka Quran, coba yang buka Quran. Kalau nggak kelihatan di sini. Ayo baca. Ayo siapa yang bisa baca? Nanti pada dinilai nih aktif-aktif nanti sama panitia buat penilaian bulan Rajab bagus nih, bulan Syaban sampai bulan Ramadan nanti juara-juaranya tuh nanti diumumin gitu ya sebelum Lebaran tuh. Insyaallah gitu ya. Matakhallallahu mi waladi. Tidaklah Allah itu sekali-sekali mempunyai anak gitu ya. Jadi Allah tidak punya anak gitu ya. Wa makana ma'ahu, dan Allah tidak punya yang sama seperti dia ya. Maksudnya di situ. Tidak sekali-sekali ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang masing-masing ya, yang diciptakannya. Tadi Abi bilang tadi, kalau ada Tuhan, ada 2 Tuhan nih. Tuhan yang satu bawa makhluk, Tuhan yang kedua bawa makhluk juga sama-sama gitu. Kan Tuhan harus punya ini gitu, yang menyembahnya gitu kan. Dan Tuhan itu akan berperang ya. Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain gitu ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu gitu. Maha suci maksudnya Allah tidak seperti itu. Allah bukan 2, Allah cuma 1. Tidak ada Allah yang lain. Allah itu Tuhan kita, maka Tuhan kita adalah 1 gitu loh. Kalau ada yang bilang Tuhan, orang lain, agama lain bilang Tuhan 2, 3, terserah ya. Itu hak mereka gitu ya. Kalau agamanya Islam, ada di sini mah Islam, cuma punya Tuhan Allah yang 1 gitu ya. Surat Al-Ikhlas juga, ada yang hafal surat Al-Ikhlas? Ayo. Oh ya silakan. Ya Al-Ikhlas. Ya silakan terusin. Gak usah dilihat kalau kayak ini, kan hafal kan.
Sadaqallahul azim. Qul huwallahu ahad. Jadi ini qul itu maksudnya Allah menyuruh. Dalam hal ini dia berbicara pada Nabi Muhammad. Katakan hai Muhammad, dialah Allah Tuhan yang esa, Maha Esa gitu ya. Qul huwallahu ahad. Katakan huwa Allah ahad. Dia Allah ahad. Allah tuh ahad. Ahad tuh esa. Allahu samad artinya apa? Ayo, ada yang tahu? Allahu samad. As-samad artinya apa tuh? Jadi Allah Hus-samad, Abdus Samad tuh. Artinya apa tuh Abdus Samad itu? Samad itu salah satu nama Allah, salah satu Asmaul Husna. Jadi ada namanya Allah, ada namanya Ahad, ada namanya Somad gitu ya. Somad itu kalau Abdus Somad berarti hambanya As-Somad, hamba Allah gitu. As-Somad itu tempat bergantung, tempat kita bergantung. Maksud kita bergantung pada Allah saja gitu ya. As-Somad di situ. Kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Lam yalid ada yang tahu artinya? Lam yalid atau tidak Allah tidak beranak. Walam yulad dan tidak diperanakan gitu ya. Jadi nggak ada namanya Tuhan anak, itu nggak ada gitu ya. Tidak, Allah tidak punya keturunan gitu ya. Allah cuma sendiri. Allah tidak punya istri, tidak punya anak gitu ya. Allah punya makhluk saja gitu ya. Makhluk pun bisa aja kalau Allah hilangkan tidak punya makhluk Allah itu jadi gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Kita bincang-bincang saya, silakan. Ya, langsung aja, nggak apa-apa. Kenapa? Nabi Yunus. Apa-apa tanyanya bebas. Bebas. Cuma kalau ditanya game, Abi nggak tahu nih. Lain gamenya. Kalau Abi dulu gamenya yang Pac-Man gitu-gitu. Kalau sekarang gamenya canggih-canggih. Ya. Siapa? Bersil. Oh, bersiul. Ah, ya. Terus di mana maksudnya? Kalau di masjid atau di mana? Memanggil setan sebenarnya banyak caranya gitu ya. Yang penting kita pertama, yang jelas kita biasanya setan tuh menyuruh kita bermaksiat gitu ya, bermaksiat atau apa pokoknya itu bermaksiat itu mendatangkan setan, justru ke setan-setan gitu ya. Bersiul, kalau bersiulnya sambil bernasyid misalnya, nasyid lagu bagus itu nggak memanggil setan gitu ya. Tapi kalau bersiul di masjid misalnya itu bersiul tepuk tangan misalnya itu perbuatan yang sia-sia. Jadi setan senang gitu loh. Setan sama iblis senang, bukan berarti memanggil setan sih sebenarnya. Kalau memanggil setan, sebenarnya setan itu nggak perlu dipanggil. Setan itu ada di dalam diri kita gitu ya. Dia selalu membisikkan kejahatan gitu ya. Jadi dia nggak perlu dipanggil, nggak dipanggil pun dia menggoda kita gitu kan. Oh ini kamu misalnya ajan nih, antar sah sholatnya gitu kan. Kalau malaikat bilang kamu sholat cepat sana ke masjid gitu kan.
Kalau kata setan, gak usah ntar aja, masih belum komat gitu kan. Udah komat, udah ntar aja gitu, masih baru komat gitu kan. Selesai komat, udah kamu nih nonton dulu nih, enak nih di rumah nih gitu, gak usah ke masjid gitu kan. Terus udah selesai di masjid, tuh kan udah selesai, mendingan kamu sholat di rumah aja gitu. Setan tuh begitu terus gitu. Tuh, jadi dia nggak perlu dipanggil. Dia sudah ada di dalam diri kita, walaupun kita tidak bersiul ya. Tapi kalau bersiul, kita tidak beribadah, bersiul terus main-main, itu malah nambah banyak setannya gitu ya. Jadi itu maksudnya memanggil setan ini di situ. Maka kita tidak ingat pada Allah, jadi ingatnya cuma bersiul gitu kan. Tapi kalau bersiul tadi sambil nyanyi religi, nyanyian yang bagus atau nasyid gitu, perjuangan Islam itu setan malah kabur tuh gitu. Jadi tergantung ininya ya, tergantung apanya. Kalau kita nih misalnya nih coba Abi tanya, buang sampah itu dosa apa enggak? Tapi masih banyak buang sampah nih sembarangan nih. Siapa yang buang sampah ya? Kan ada tong sampah. Kalau nggak ada tong sampah dikumpulin dulu. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Buang sampah dosa apa nanti lingkungannya jadi kotor, terus jadi penyakit ya itu. Jadi kita juga yang sakit gitu loh. Kita yang sakit, orang lain juga sakit. Itu jadi dosa kalau buang sampah ya. Jadi kalau buang sampah jangan sembarangan di tempatnya. Kalau tidak ada tempatnya, dikumpulkan dulu. Dikumpulkan satu tempat supaya agak mudah dibersihkan gitu. Itu. Itu buang sampah manggil setan juga itu. Ya, kalau kita bermaksiat, melakukan hal yang maksiat itu maksudnya melakukan hal yang tidak disukai Allah, dibenci Allah atau dilarang sama Allah atau jadi dosa, itu hal yang bermaksiat namanya ya. Itu mengundang setan. Setannya tadi cuma satu, tadi di dalam jadi nambah tuh, tambah 10 lagi gitu. Makin banyak yang bisikin gitu kalau kita bermaksiat. Makanya harus istighfar. Istighfar, setan tuh kabur gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nah, Alvaro mau tanya? Gak apa-apa. Ocit mau tanya, Ocit. Tanya aja. Ayo si Fatih mau tanya, Fatih nggak? Siapa lagi? Ini banyak kan? Belum kenal nih. Hah? Ikan paus. Nabi Yunus. Kalau bahasa Arabnya Yunus ya. Kalau siapa yang nama Yunus siapa nih? Nabi itu nama Nabi itu bagus tuh. Yunus ya. Jadi gini, Nabi Yunus itu berdakwah sama kaumnya. Cuman kaumnya ini ngeyel, nggak mau didakwahin, diledek-ledek lah gitu. Susah lah Nabi Yunus dakwahnya ini gitu ya. Udah bertahun-tahun didakwahin, nggak mau nurut-nurut gitu loh. Akhirnya Nabi Yunus nih baper lah gitu ya, jengkel lah gitu ya kayak kita. Kalau kita sama punya temen-temennya nyebelin gitu ya, dibilangin nggak mau, akhirnya kita sebel kan. Akhirnya ditinggallah kaum itu. Akhirnya Allah marah gitu kan. Kamu ditegur sama Allah Nabi Yunus ini. Naik perahu apa? Ombak besar. Biasanya itu kalau ombak besar itu kalau menurut kepercayaan dulu, oh ini ada yang harus dikorbanin nih gitu kan. Siapa yang dikorbanin nih gitu kan? Dicemplungin ke laut gitu supaya apa namanya itunya itu gitu loh. Silakan. Jadi Nabi Yunus itu akhirnya diundi kan, diundi sampai 3 kali yang keluar nama Nabi Yunus mulu gitu loh.
Akhirnya Nabi Yunus sadar, oh ini teguran Allah. Ya udah, kalau gitu saya lah yang terjun ke laut gitu ya, mengurangi beban dan juga supaya kapal itu selamat gitu ya. Silakan. Ya. Berlama itu, kalau nggak salah lama itu 3 hari ya, saya lupa itu. 3 hari mungkin ya. 3 hari, 3 malam. 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum ya. Cuma namanya ikan paus itu kan besar. Jadi dia di mulutnya itu, masih di mulutnya itu apa di perutnya gitu ya. Pokoknya besar, cuman gelap kan. Dan belum dikunyah tuh sama ikan paus. Mungkin ikan pausnya juga tidak mengunyah atas perintah Allah juga gitu kan. Nabi Yunus sadar, akhirnya dia berzikir tuh selama 3 hari 3 malam. Zikirnya apa? Ada yang ingat? Yang tahu mungkin? Apa ya zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang diucapkan apa? Nabi Yunus selama 3 hari 3 malam. Jadi akhirnya itu kan ucapan istighfar ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya, selain engkau. Subhanaka ini engkau maha suci, engkau maha suci. Ini itu saya kuntu minal zalimin, orang dari orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Yunus itu mengakui kesalahannya. Dia orang zalim. Zalim itu yang berbuat dosa ya. Berbuat dosa, akhirnya selama 3 hari 3 malam Allah ampuni dan dikeluarkan lagi gitu ya. Dikeluarkan dari perut ikan kembali ke pantai di desa di mana dia berdakwah. Akhirnya berdakwah lagi tuh. Dan akhirnya kaumnya menerima dakwahnya gitu. Nabi Yunus gitu ya. Ada yang kuat mau coba ditelan ikan paus 3 hari 3 malam? Ayo. Itu ya, jangankan kita manusia biasa ya, Nabi salah aja ditegur sama Allah, apalagi kita gitu. Allah negur bukan Allah jahat ya, Allah sayang sama kita gitu ya. Dia ada kan sehat semua di sini kan? Ada teman yang masih sakit nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada yang diisolasi kan? Ada. Nah itu kan kesian itu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak kerasa sehat itu nikmat, gitu. Ya kan? Kalau gitu kita sakit baru tahu tuh sehat itu nikmat rupanya gitu ya. Sekarang nggak kerasa, karena kita nggak kurang bersyukur gitu, lupa bersyukur. Kalau kasih sakitlah supaya kamu bersabarlah gitu kan. Oh iya, sehat itu nikmat gitu ya. Sama seperti Nabi Yunus tadi ditegur, oh iya kamu dakwah itu nikmat, kenapa kamu tinggalkan gitu. Nggak mesti dakwah itu kan nggak mesti berhasil gitu ya. Dakwah itu nggak mesti berhasil. Ada satu nabi yang berdakwah nggak punya pengikut, siapa ya? Tahu nggak? Nabi dia berdakwah 80 tahun nggak punya pengikut. Siapa ya? Nabi Sulaiman banyak pengikutnya, malah ada jin lagi, binatang-binatang pengikutnya banyak tuh. Nabi Lut banyak pengikutnya masih gitu. Ya, Nabi Daud banyak juga, dia punya kerajaan malah gitu ya. Nabi Idris ada, Nabi Isa apalagi kan pengikutnya banyak nih. Ya, Nabi Ibrahim banyak juga gitu pengikutnya. Ayo siapa ya? Nanti tuh di Zakaria banyak juga pengikutnya. Yang ayo nanti kalau Pak Jumadi, Pak Pri catat nih yang ini. Tapi nggak apa-apa, ini nanti bisa juga Abi tanyakan lagi nanti kalau udah bulan-bulan Ramadan, tanyain lagi kuis itu. Nabi Adam banyak, Nabi Nuh banyak, Nabi Nuh ada 85 orang pengikutnya.
tapi dia berdakwah 850 tahun. Nabi Yusuf banyak, Nabi Ismail banyak. Jadi Nabi itu kan yang kita tahu 25 ya. Nabi itu ada berapa? Yang kita wajib tahu 25, tapi ada 124.000 Nabi itu. 124.000 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada 124.000. Cuman kita banyak nggak tahu. Jadi Nabi Sam'un, ingat ya, Nabi Sam'un. Sam'un itu yang nggak punya pengikut. Kalau orang Barat bilang Samson. Tuh Samson tuh nabinya kuat. Kalau di Barat kan dibikin cerita tuh. Kalau Kalau Samson Betawi, kalau keteknya dicabut hilang kekuatannya. Kalau Samson Barat itu rambutnya. Itu Sam'un, Nabi Sam'un. Dia nggak punya pengikut, tapi dia nabi gitu ya. Nanti ingat tuh Sam'un ya. Kalau bahasa Arabnya Sam'un. Kalau bahasa Inggrisnya Samson. Itu nabi itu punya kekuatan memang luar biasa. Ya, silakan. Nabi dia dikasih wahyu, tapi biasanya buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Kalau Rasul dia buat pengikutnya. Makanya 25 itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Dan Nabi tadi ada 124.000. Rasul ada berapa totalnya? Rasul ada berapa? Ada 313. Ingat tuh, Nabi ada 124.000, Rasul ada 313. 313. Terus ulul azmi ada berapa? Ayo, ulul azmi. Ya, 5. Siapa aja? Ya. Ya, Ibrahim 1, Musa 2, Isa 3, Muhammad. Itu lagi siapa? Nuh, ya. Jadi 5 itu ulul azmi ya. Ingat nanti ada di kuis tuh. Tuh, nabi-nabi. Ada tanya lagi? Bebas. Ya, bisa. Jadi setan itu sebenarnya kan dia, kalau kata tuyul dan bayul gitu ya, si tuyul. Siapa tuh si Oni ya, Oni Syahrial itu yang jadi tuyul itu. Jin itu, jin atau setan. Kalau jin tuh makhluknya, jin tuh makhluknya. Cuma kalau jin baik jadi jin muslim. Kalau jin jelek jadi setan. Belengkotnya iblis namanya gitu ya. Tapi itu sebangsa jin semua. Iblis, setan, genderuwo, kuntilanak tuh. Itu bangsa jin. Ada jin baik sama jin jelek. Jin jahat itu setan dan iblis gitu ya. Kalau jin baik, jin muslim. Dia tidak berbentuk seperti kita ini kasar. Dia halus. Kalau dibilang senyawa itu senyawa eter ya. Senyawa eter. Kalau yang belajar nanti yang udah belajar kimia belum? Belum. Nah, kalau belajar kimia itu ada senyawa eter. Jadi makanya kadang-kadang kalau orang suka nangkap jin itu pakai botol ya. Botol kaca itu simpen di dalam tuh. Dia bisa mengecil gini gitu ya. Dilepas keluar ya. Makanya kalau di lampu Aladin tuh digosok-gosok keluar tuh jin. Tuh ya. Jadi dia bisa menyerupai. Jadi kalau sebenarnya kayak genderuwo itu nggak ada bentuknya, dia menyerupai, kuntilanak dia menyerupai, sebenarnya nggak ada bentuknya. Setan atau jin itu nggak ada bentuk. Dia bisa mengecil, bisa membesar, gitu ya. Bisa jadi buto hijau atau bisa jadi ngumpet-ngumpet di lubang-lubang semut, misalnya itu bisa. Di bentuknya fleksibel, gitu ya. Nah, karena dimensinya bukan dimensi kita, dia dimensi sebelah. Kalau kita bilang sebelah, dimensi jin gitu ya.
Kalau dia itu melihat kita seperti dia melihat televisi gitu ya. Nah, kita kalau melihat televisi, orang televisi bisa melihat kita nggak kayak gitu. Jadi kita itu sama jin misalnya di pojok sana, dia ngelihat tuh kayak ngelihat televisi gitu. Itu kita nggak bisa ngelihat balik gitu kan. Itu makanya kalian dimensinya beda. TV sama sekarang nyata kan beda. Nah, seperti itu kira-kira. Dia nggak punya bentuk, Pak, apa deh gitu ya. Tapi dia bisa bikin. Makanya di Indonesia kan setannya pocong, genderuwo gitu ya. Kalau di Barat kan nggak ada pocong kan, ada Dracula gitu kan, ada hantu apa kalau yang di Cina tuh yang loncat-loncat itu, nah, kayak gitu, vampir. Nah, gitu. Kalau vampir di Barat kan itunya giginya panjang gitu kan. Tapi di Indonesia kan nggak ada. Di Indonesia malah sundel bolong gitu, apa bokongnya bolong gitu. Itu di Eropa nggak ada sundel bolong itu gitu. Di kita aja genderuwo lah gitu, apa genderuwo hitam tinggi besar gitu kan. Di sana nggak ada. Keren, setannya pakai jas sono, Dracula gitu kan. Kalau di sini dipakai dibungkus. Kalau di Malaysia bilang apa pocong itu hantu bungkus gitu. Ada lagi? Tanya-tanya terus bebas. Ya? Tanya aja bebas, gak apa-apa. Jadi kalau kita ngelihat setan kuntilanak tuh dia bentuknya sudah seperti itu. Dia cuma menyerupai, oh kita takutnya sama kuntilanak nih, kuntilanak yang muncul. Kita takutnya sama genderuwo yang muncul gitu. Lagi hari ini kita belajar Allah itu esa, satu, tidak ada duanya, tidak berbilang. Jangan bilang Allah itu punya anak, punya istri, punya yang lain-lainnya. Allah cuma punya makhluk kita gitu ya. Itu pun kita dicipta, bukan menciptakan gitu lah. Jadi yang mencipta cuma Allah gitu ya. Kalau tidak ada, kita lanjut aja, silakan. Itu jamnya telat jamnya itu ya. Ya ini sih benar. Telat. Kalau kita sudahi. Bila topik hidayah, kita doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.